Halo warga pejuang kemanusiaan. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi, ini kasus yang gila banget. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan cara nilai-nilai kemanusiaan, maka Konoha bisa bubar. Jadi guys, kasus daripada Kathleen Lesmana ini kasus mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan, ada dugaan yang mengatakan Kathleen Lesmana ini diganti dengan orang yang berhijab. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah syarat utama jadi anggota Paskibraka pusat itu harus menggunakan hijab? Kenapa harus ada embel-embel agama? Kenapa harus ada simbol-simbol agama? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kalau misalnya dugaannya kalau misalnya syaratnya itu harus menggunakan hijab, harus menggunakan penutup kepala, kenapa nggak dari awal persyaratan untuk jadi anggota Paskibraka itu harus menggunakan hijab? Kenapa? Kenapa nggak dari awal gitu ya, ada persyaratannya? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak boleh gitu dong, itu kan melanggar yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Lah, ini kan lebih melanggar lagi gitu. Iya kan? Jadi kalau dari awal itu terang-terangan misalnya ya ada dugaan ya karena nggak pakai hijab gitu. Padahal kan nilainya kan tinggi. Ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya karena masalah kesehatan. Oh ini karena masalah medis gitu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bukankah masalah kesehatan atau tes medis itu dites di awal? Kenapa di tahap akhir gitu? Ini kan yang jadi persoalan. Ada yang mengatakan karena kakinya tidak datar gitu. Emang harus sedatar apa gitu ya? Ada yang mengatakan karena nggak bisa melihat gitu ya. Ada yang mengatakan rabun gitu dan sebagainya. Pokoknya ada alasan yang dikarang-karang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari awal aja gitu ya? Kan harusnya kan dari awal tuh ya tes kesehatan. Tapi kan ini permasalahannya dia sudah masuk tiga besar, ya, nilainya hampir sempurna, tapi di menit-menit terakhir dicoret. Kenapa? Apakah ada dugaan karena dia tidak pakai hijab gitu? Kenapa negara kita itu semakin lama itu semakin, mohon maaf, semakin mabuk agama gitu ya? Apa-apa agama, dikit-dikit agama. Kenapa gitu? Apa alasannya? Apakah ini melanggar kesepakatan bernegara? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan fakta yang sangat-sangat luar biasa. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi guys, ternyata nama daripada peserta Paskibraka yang dicoret ini adalah Kathleen Lesmana. Bayangkan, namanya Lesmana. Kurang Indonesia apa coba? Lesmana guys. Itu kan Indonesia banget ya. Jadi ada dugaan yang mengatakan karena dia Kristen, karena dia China gitu, karena dia Cindo gitu. Ya, kemudian ada dugaan yang mengatakan karena dia nggak berhijab gitu. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan itu, kita melihat suatu masalah itu hanya dari sudut pandang kelompok tertentu gitu ya, agama tertentu gitu ya. Dan ini sangat sensitif sekali guys. Makanya saya sering mengatakan, sebenarnya kalau boleh jujur, agama itu tidak boleh dibawa ke ruang publik. Nggak boleh. Dan ini perdebatan di Konoha ya. Disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Jadi, gini guys, kita itu sering menyalahartikan apa itu pengertian daripada sekularisme. Kita menganggap bahwa sekularisme itu membenci agama. Sekularisme itu nggak membenci agama. Sekularisme itu artinya netral ke semua agama. Makanya berkali-kali saya mengatakan kita harus jadi negara sekuler. Kita harus jadi negara sekuler. Bukan berarti saya membenci agama, bukan ya. Jangan berpikir bahwa saya membenci agama, enggak. Jadi kenapa di Eropa itu tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama di sekolah, di tempat-tempat publik gitu? Kenapa? Yang dihindari itu seperti ini. Eropa itu sudah hatam guys. Mereka dulu sudah pernah mabuk agama
Mereka sudah pernah masuk ke zaman kegelapan. Tapi kita warga kuno tidak pernah belajar dari kesalahan Eropa. Nggak pernah belajar. Eropa sudah pernah terpuruk karena apa? Karena agama. Karena dikit-dikit bawa agama. Ya karena seperti ini. Makanya orang Eropa itu, ya nggak semua tapi disclaimer on-nya, banyak yang tidak beragama. Nah, apa tujuan mereka? Ya, tujuan mereka tuh untuk menghindari seperti ini. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, agama itu punya bias, guys. Ada semacam bias. Lah, kok gitu? Ya, ini contohnya. Ya, seperti di Konoha ya. Di Konoha itu, ya kalau kita memilih teman, memilih sekolah, memilih apapun itu, biasanya berhubungan dengan agama. Dan kita tunjukkan. Ya, ada banyak hal ya, kalau saya perhatikan ya, kita memilih sesuatu itu berdasarkan agama. Itu namanya bias dalam beragama. Dan inilah yang dihindari oleh orang-orang di negara maju gitu. Sehingga mereka memisahkan agama dengan negara. Tapi kalau saya mengajak yang nonton video untuk jadi negara sekuler, pasti saya akan dikata-katain ateis lah, PKI lah, ya anti agama lah. Enggak. Sekularisme itu artinya netral ke semua agama. Artinya gini, ya sekularisme itu menganggap semua agama itu setara. Dan jangan bawa ke ruang publik, di ranah privasi aja. Kenapa mereka menganggap bahwa agama itu harus di ruang privasi? Apa alasannya? Ya salah satunya ini ya. Kalau misalnya nih dugaannya ya seleksi paskibraka itu nggak boleh bawa embel-embel agama, harus berhijab apa segala macam, nggak boleh seperti itu ya. Itu yang dihindari ya. Kemudian orang-orang Barat atau orang-orang Eropa itu atau orang-orang Skandinavia, negara-negara maju ya. Kenapa saya ngambil contoh Barat atau negara-negara Skandinavia? Ya, jangan bosan-bosan ya. Kalau saya ngambil contoh dari Barat itu karena ya rata-rata negara yang maju itu ya negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia, negara Norwegia, ya itu kan negara maju ya. Menurut data guys. Jadi kita bicara by data ya. Jadi kalau yang maju itu di Timur Tengah, saya akan ngomong Timur Tengah. Misalnya ya yang maju itu Afghanistan gitu ya atau Suriah. Saya akan mengatakan Suriah contoh yang harus ditiru gitu ya. Ya, kita bicara by data ya. Jadi saya ngambil negara-negara Eropa itu ya karena pernah mengalami mabuk agama, ya mengalami kegelapan oleh karena agama, kemudian sekarang mereka maju gitu ya. Jadi ya orang-orang Eropa itu berpikir bahwa agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu kan definisinya dari sudut pandang kamus bahasa Inggris ya, bukan KBBI ya. Kalau KBBI itu kurang tepat ya. Dari kamus bahasa Inggris, keyakinan atau belief itu adalah kita mempercayai sesuatu walaupun tidak terbukti secara langsung dan terbukti secara ilmiah dan terbukti secara logika. Keyakinan, kepercayaan. Jadi sama halnya dengan agama. Agama juga seperti itu. Kita meyakini agama kita yang paling benar itu kan sebatas keyakinan. Apakah itu bisa dibuktikan secara langsung? Nggak bisa. Nggak bisa. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Semua agama di dunia ini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Ya, nggak bisa. Kita mengatakan Tuhan kita 1, 2, 3, atau 10 itu kan sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu keyakinan? Yes. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada. Saya yakin Tuhan itu satu. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan gue. Gue nggak bisa bawa ini ke ranah publik. Karena itu cuma di pribadi gue. Makanya agama itu di privasi gitu. Ya, tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak nanti yang marah-marah gitu ya. Ya tenang ya, saya nggak anti agama ya. Saya juga masih yakin Tuhan itu ada ya. Dari sudut pandang keyakinan, dari sudut pandang ranah ilmiah, logika, ya beda lagi gitu. Nah, sama seperti orang yang berhijab misalnya. Kalau ada orang meyakini misalnya, kalau lu berhijab, menutup aurat itu lu masuk surga. Apakah ini keyakinan? Yes, ini keyakinan. Dari sudut pandang keyakinan, saya meyakini itu benar. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan. Kembali lagi ke definisi keyakinan. Apakah keyakinan itu terbukti secara ilmiah, logika, bisa dipertanggungjawabkan? Ya nggak bisa. Kan namanya keyakinan. Boleh dong kita berkeyakinan. Asal keyakinan kita itu tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau misalnya syarat-syaratnya itu ya untuk jadi paskibraka itu harus berhijab misalnya. Apakah itu melanggar yang namanya hak asasi manusia? Apakah itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kemudian ya kalau misalnya ada yang mengatakan agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, apakah ini keyakinan? Yes, ini juga keyakinan.
Jadi semua keyakinan, surga juga keyakinan. Kenapa saya mengatakan surga itu keyakinan? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya kan surga kan belum terbukti secara ilmiah. Bukan berarti saya nggak percaya surga. Dari sudut pandang keyakinan, saya yakin surga itu ada. Jadi makanya ya orang-orang Eropa itu sadar betul bahwa agama itu adalah keyakinan, privasi. Nggak boleh dibawa ke ranah publik. Ya, kalau dibawa ke ranah publik, ya harus dipertanyakan. Ya, bukti ilmiahnya mana? Apakah ini bisa dibuktikan secara empiris atau tidak? Ya harus seperti itu. Tapi kan warga Konoha kalau sudah ngomongin keyakinan, mereka menganggap bahwa keyakinan mereka paling logika gitu. Ini dari sudut pandang keilmuan ya. Ya, dari sudut pandang metodologi ya. Jadi jangan langsung ini dulu kejang-kejang kalau jotan berjamaah. Kalau mau bantah, bantah pakai data gitu ya. Nah, orang yang beragama juga seperti itu ya. Kalau dia yakin masuk surga itu kan sebatas keyakinan. Bukan berarti saya mengatakan yang notabene untuk tidak percaya dengan surga. Enggak seperti itu konsepnya Bambang. Enggak seperti itu. Jangan sedikit-sedikit emosi gitu ya. Jadi surga juga keyakinan, neraka juga keyakinan. Ya, dalam agama itu semuanya keyakinan gitu. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, wahyu juga turun itu kan keyakinannya. Apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah dari sudut pandang metodologi keilmuan? Yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Yang nggak perlu gitu. Agama itu kan keyakinan, nggak perlu dibuktikan secara ilmiah. Cuman permasalahannya banyak warga Konoha berpikir bahwa agamanya itu paling ilmiah, paling empiris, paling logika, paling masuk akal. Itu yang jadi permasalahan. Dan kita, mohon maaf ya guys, kita tidak pernah dengan jujur mengakui bahwa yes, agama gue itu sebatas keyakinan. Nggak pernah mengakui jujur. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling logis, tanpa kita diajak berpikir jujur gitu. Ya, jadi orang-orang di negara maju itu, jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, 10 negara maju itu rata-rata sekuler. Apakah mereka membenci agama? Enggak. Justru mereka sangat toleransi. 10 negara paling toleransi di dunia itu justru negara-negara sekuler. Kanada, Finlandia, Norwegia. Ya, itu menurut data guys. Saya nggak ngarang gitu. Ya, jadi kalau mau bantah pakai data ya. Itu menurut data dari indeks toleransi. Ya, jadi kalau mau bantah dari penelitian lain gitu, bukan opini pribadi. Oh, menurut gue seperti ini. Nggak seperti itu ya. Jadi kita bicara by data. Sama seperti kasus daripada Kathleen Lesmana ini. Kenapa ini muncul? Apa alasannya? Ya, karena kita tidak jadi negara sekuler. Tapi untuk jadi negara sekuler itu butuh kedewasaan yang sangat-sangat luar biasa. Butuh kedewasaan dalam beragama. Kalau mabuk agama, kalau sedikit-sedikit ngamuk gitu ya, nggak bisa berdebat, ya otaknya tumpul gitu ya. Ya nggak nyambung kalau diajak berdebat gitu ya. Kita bicara seputar keyakinan, mereka bawa ke ranah empiris gitu ya. Kemudian kita bicara ranah empiris atau ranah ilmiah, mereka bawa ke keyakinan. Oh, itu susah banget ya. Kenapa kita tidak jadi negara sekuler? Apa alasannya? Karena mohon maaf ya, karena otak kita itu belum nyampe berpikir sejauh itu ya. Karena kita tuh masyarakat yang sangat religius ya. Artinya gini, apakah kita bisa jadi negara maju kalau kita negara religius? Bisa. Korea Selatan religius, Jepang juga religius. Tapi apakah mereka bawa agama mereka itu ke semua hal? Enggak. Dalam pemerintahan mereka tidak bawa agama. Ya, dalam hal apapun nggak bawa agama. Ya, sama seperti tes paskibraka ini. Kalau kita negara sekuler, itu nggak bakalan terjadi seperti ini. Nggak bakal ya. Kemudian, selain itu, ya, kita tuh kan sebenarnya kalau boleh jujur ya, secara nggak langsung, Konoha itu sejak reformasi, kita sudah jadi negara agama, guys. Cuman kita nggak menyadari gitu. Ya, kita sudah jadi negara agama. Konoha itu sudah negara agama. Undang-undang kita itu sudah banyak diambil dari agama gitu. Ya, kita bukan negara sekuler lagi. Banyak orang mengatakan kita negara sekuler, enggak. Kalau kita negara sekuler, ya maka kita akan melarang orang ya bawa agama di ruang publik. Enggak ada kan. Sekarang di jalan melakukan ritual ibadah, ya di mana-mana melakukan ritual ibadah gitu. Kemudian itu kita tuh bukan negara sekuler. Ya, kita tuh negara agama. Nah, kalau misalnya nih ya, tiba-tiba nih ada misalnya nih ya peraturan.
Ya, misalnya ini misalnya ya, bukan yang sebenarnya. Misalnya ada aturan untuk paskibraka itu harus pakai hijab misalnya. Nah, apakah ini sudah melanggar tradisi dalam bernegara? Yes. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa negara kita negara agama. Cuman sekarang ini kita tuh negara agama itu secara diam-diam gitu, secara halus gitu. Bukan secara brutal, belak-belakan gitu. Tapi kalau saya perhatikan ujung-ujungnya kita jadi negara agama, coy. Tapi saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Ya, saya sudah melihat ya, mengarah-arah ke sana gitu ya. Kita tuh sudah mulai mirip-mirip ke Afghanistan, Suriah, kemudian Iran gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena saya mengalami sendiri. Saya kaum intelektual. Kalau saya bahas sekularisme, pasti saya akan dikatain PKI gitu. Padahal mereka nggak sadar ketua PKI itu, Dan Aidit itu beragama Islam, hafal Quran. Ya, hafiz Quran guys. Dan Aidit itu juga berasal dari keluarga pesantren. Jadi saya mengalami sendiri ya. Kita sebagai kaum intelektual kesusahan mengedukasi warga kuno karena sensitif banget gitu ya. Kalau bicara sekularisme itu dianggap meniadakan Tuhan gitu. Sekularisme itu bukan berarti meniadakan Tuhan gitu. Misalnya gini, seorang peneliti kalau dia kerja di laboratorium, apakah dia bawa keyakinannya? Enggak. Bukan berarti dia menjalankan keyakinannya, bukan berarti dia nggak percaya dengan Tuhan, bukan berarti ya misalnya nih kita ambil contoh Isaac Newton, kemudian Albert Einstein, ya masih percaya dengan Tuhan ya. Tapi ketika mereka kerja di laboratorium, apakah mereka bawa Tuhan? Enggak. Bukan berarti membenci Tuhan, memisahkan gitu ya. Memisahkan itu bukan membenci guys. Ya, itu tuh berpikirnya itu hitam putih gitu ya, nggak pernah berpikirnya abu-abu gitu. Ada warna yang lain tuh, warna abu-abu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Ada yang menyimpulkan. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.